Inilah 9 tokoh Nahdlatul Ulama yang bergelar pahlawan nasional. Pada tanggal 9 November 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan 6 tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan nasional di Istana Negara. Ada 6 tokoh yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional, yakni Sultan Babullah dari Provinsi Maluku Utara, Mahmud Singgirai Rumagesan, Raja Sekar dari Provinsi Papua Barat, Jenderal Polisi Purnawirawan Raden Said Sukanto Cokrodiatmojo dari Provinsi DKI Jakarta, Arnold Mononutu dari Provinsi Sulawesi Utara, MRSM Amin Nasution dari Provinsi Sumatera Utara, dan Raden Matahir bin Pangeran Kusen bin Adi dari Provinsi Jambi. Warga Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin hendaknya juga berbangga diri karena hingga kini ada 9 tokoh yang telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Mereka memiliki khidmah yang luar biasa dengan mencurahkan jiwa, raga, dan perhatian untuk bangsa, agama, dan warga sekitar. Dalam pandangan Haji Abdul Mun'aim DZ, hal ini menunjukkan bahwa NU bukan pemain figuran dalam pembentukan negara ini, melainkan pemeran utama. Berikut riwayat sangat singkat dan sebagian kecil peran serta jasa mereka yang besar untuk umat dan negara sehingga layak menyandang sebagai pahlawan nasional. Yang pertama, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Hashim atau Mbah Hashim adalah tokoh utama dan pendiri NU pada 31 Januari 1926. Pendiri dan pengasuh pertama pesantren Tebu Ireng Jombang tersebut merupakan satu-satunya penyandang gelar Rais Akbar NU hingga akhir hayatnya dan tidak pernah ada lagi hingga sekarang. Ayahanda Kiai Haji Abdul Wahid Hashim ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 17 November 1964 berkat jasanya yang berperan besar dalam pendidikan melalui NU dan melawan penjajah. Salah satu di antara jasanya untuk negara ini adalah memutuskan NU untuk mengeluarkan resolusi jihad fisabilillah yang direkomendasikan untuk pemerintah Republik Indonesia yang baru berdiri. Dan jihad fisabilillah untuk umat Islam dengan fatwa setiap orang dewasa yang berada dalam radius 90 km dari medan pertempuran melawan penjajah wajib berperang. Keduanya diputuskan menjadi pernyataan resmi organisasi NU pada 22 Oktober 1945 dan tanggal tersebut kemudian dijadikan sebagai Hari Santri. Kedua, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Kiai Haji Abdul Wahid Hashim adalah putra Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan ayah dari Presiden keempat Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tercatat sebagai salah seorang anggota Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Di pesantren Tebu Ireng, dirinya mempelopori masuknya ilmu pengetahuan umum ke dunia pesantren dengan mendirikan Madrasah Nizmiyah dengan ilmu umum 70%, ilmu agama 30%. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 17 November 1960. Ketiga, Kiai Haji Zainul Arifin. Kiai Haji Zainul Arifin merupakan tokoh NU asal Barus, Sumatera Utara. Keturunan Raja-Raja Barus ini aktif di NU sejak muda melalui kader dakwah.
Di antara jasanya adalah pada pembentukan pasukan semi-militer Hizbullah. Kemudian menjadi panglimanya. Ia pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia, Ketua DPR GR. Selain itu, ia juga berjasa dalam menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Pemerintah menetapkan dirinya sebagai pahlawan nasional pada 4 Maret 1963. Keempat, Kiai Haji Zainal Mustafa. Sosok Kiai Haji Zainal Mustafa merupakan tokoh NU dari Tasikmalaya, Jawa Barat, dan pernah menjadi salah seorang wakil Rais Syuriah. Dirinya merupakan salah seorang kiai yang secara terang-terangan melawan para penjajah Belanda. Ketika Belanda lengser dan diganti Jepang, ia tetap menolak kehadiran mereka. Bersama para santrinya, ia berperang dengan Jepang. Dan atas jasanya, ia dianugerahi sebagai pahlawan nasional pada tahun 1972. Kelima, Kiai Haji Idham Khalid. Tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Ali Sastro Amijoyo II dan Kabinet Juanda. Ia juga pernah menjadi Ketua MPR dan Ketua DPR. Selain sebagai politikus, Kiai Haji Idham Khalid adalah kiai yang pernah diamanahi sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama antara tahun 1956 hingga 1984. Hingga saat ini, ia merupakan ketua paling lama di ormas bentukan para kiai ini. Atas jasanya, Kiai Idham ditetapkan sebagai pahlawan pada 8 November 2011. Kemudian pada 19 Desember 2016, pemerintah mengabadikannya di pecahan uang kertas rupiah baru, pecahan Rp5.000. Keenam, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Mbah Wahab atau Kiai Wahab merupakan salah seorang pendiri NU. Sebelumnya, ia dikenal sebagai pendiri kelompok diskusi Taswirul Afkar atau pergolakan pemikiran, pendiri Madrasah Nahdlatul Wathon, dan pendiri Nahdlatul Tujjar. Sejak 1924, ia mengusulkan agar dibentuk perhimpunan ulama untuk melindungi kepentingan kaum tradisionalis yang bermadhab. Usulannya terwujud dengan mendirikan NU pada 1926 bersama kiai lain. Kiai yang pernah menjadi pengasuh pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang tersebut juga salah seorang penggagas Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, juga sebagai Rais Am PBNU. Kiai yang wafat pada 29 Desember 1971 ini mendapatkan gelar pahlawan pada 8 November 2014. Ketujuh, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin merupakan salah seorang kiai yang berperang melawan penjajah. Pengasuh pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Banyu Putih Situbondo ini menjadi pemimpin para pejuang di Situbondo, Jember maupun Bondowoso. Di masa revolusi fisik, Kiai As'ad menjadi motor yang menggerakkan massa dalam pertempuran melawan penjajah pada 10 November 1945. Selepas kemerdekaan, ia merupakan penggerak ekonomi sosial masyarakat dengan menyerap aspirasi dari warga, kemudian mendorong pemerintah daerah, menteri, maupun presiden guna mewujudkan pembangunan yang merata. Kiai As'ad juga berperan menjelaskan kedudukan Pancasila tidak akan mengganggu nilai-nilai keislaman.
Atas jasa-jasanya, ia mendapat anugerah pahlawan pada 9 November 2016. Kedelapan, Kiai Haji Syam'un. Kiai Haji Syam'un merupakan pengurus NU di Serang, Banten. Pernah hadir di Muktamar NU keempat di Semarang pada 1929, pada Muktamar NU kelima di Pekalongan tahun 1930, dan pada Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin pada 1936. Kiai Haji Syam'un selain alim dalam keilmuan, ia juga menguasai 3 bahasa asing dan pernah mengajar di Arab Saudi pada masa mudanya. Ketika kembali ke tanah air, Kiai Haji Syam'un bergabung dengan Kelaskaran. Ia pernah menjadi perwira tentara sukarela pembela tanah air atau PETA. Ia juga pernah menjadi komandan batalion berpangkat Daidancho atau Mayor tahun 1943. Tahun 1944, ia dilantik jadi komandan batalion PETA berpangkat Mayor, memimpin 567 hingga 600 orang pasukan. Saat TKR dibentuk 5 Oktober 1945, pangkatnya naik menjadi kolonel, komandan divisi 1 TKR dengan memimpin 10.000 orang pasukan. Tahun 1948, ia naik pangkat menjadi brigadir jenderal dan memimpin gerilya di wilayah Banten, sampai wafatnya pada tahun 1949. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 8 November 2018. Kesembilan, Kiai Haji Mashkur. Kiai Haji Mashkur adalah tokoh NU yang pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Di antara kontribusinya adalah ikut terlibat merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Kiai Haji Mashkur juga tercatat sebagai pendiri pembela tanah air atau PETA yang kemudian menjadi unsur Laskar Rakyat dan TNI di seluruh Jawa. Ketika pertempuran 10 November 1945, namanya muncul sebagai pemimpin barisan Sabilillah. Tercatat pernah menjadi Menteri Agama Indonesia pada 1947 hingga 1949 dan 1953 sampai 1955. Ia juga menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 1956 sampai 1971 dan anggota Dewan Pertimbangan Agung pada 1968. Selain itu, Kiai Mashkur ikut serta membangun moral anak bangsa dengan mendirikan Yayasan Sabilillah, lembaga masyarakat yang bergelut di bidang pendidikan. Ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah pada 8 November 2019.